Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Masih terlalu banyak dari sahabat kita, khususnya adalah untuk pemula, yang menanyakan tentang bagaimana sih cara dan proses untuk membuat ayam-ayam kita menjadi cepat besar serta memiliki bobot yang maksimal. Nah, tentu saja ini merupakan pembahasan yang sangat menarik menurut saya, teman-teman. Mengingat bahwa ayam cepat besar dan memiliki bobot yang maksimal itu merupakan salah satu target kita sebagai peternak pembesaran. Siapapun peternaknya pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan ayam-ayam yang cepat besar, bobot yang maksimal, sehingga bisa cepat panen, teman-teman. Itulah target kita sebagai peternak ayam pembesaran. Nah, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah prosesnya, teman-teman. Bagaimana sih proses untuk mencapai itu semua? Karena saya yakin 100% bahwa banyak sekali dari pemula yang hanya memikirkan finish. Mereka hanya menceritakan finish dan akhir dari sebuah proses. Nah, sedangkan mereka kurang paham terhadap proses yang harus dilakukan untuk menciptakan ayam-ayam yang cepat besar, berbobot, serta mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, pada sharing kita kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menciptakan ayam-ayam cepat besar, mendapatkan bobot yang maksimal dan hasilnya sempurna, teman-teman. Tentu saja menurut versi dan pengalaman saya, teman-teman. Jika teman-teman perhatikan, semua ayam-ayam yang saya besarkan ini ketika kita kasih makan pasti terlihat lahap dan nafsu sekali, teman-teman. Dan silakan teman-teman perhatikan, pada hari ini kita kasih makan dengan menggunakan tempat pakan ember seperti ini ya. Nah, kita lihat dan kita perhatikan bareng-bareng. Nah, itu terlihat embernya. Dan kita akan kasih lihat juga di hari-hari sebelumnya, teman-teman, untuk membuktikan bahwa semua ayam-ayam yang saya besarkan ini memiliki nafsu makan yang sangat tinggi. Kemudian di hari sebelumnya kita akan perhatikan juga ya, kita fokus ke tempatnya, teman-teman, supaya nanti bisa menjadi pembeda ya, teman-teman, antara hari kemarin, hari sebelumnya, dan hari ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita menggunakan basecamp warna hijau ya. Kalau tadi kita menggunakan ember dan sebelumnya kita menggunakan basecamp warna hijau. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, nafsu makan dari ayam-ayam ini sangat tinggi sekali, teman-teman. Dengan mereka memiliki nafsu makan yang selalu tinggi seperti ini, maka akan memicu pertumbuhan mereka menjadi lebih cepat besar, teman-teman. Dan kemudian untuk hari ini kita akan kasih makan terlebih dahulu dengan menggunakan racikan pakan yang kita buat hari ini, teman-teman. Pertama kita harus fokus kepada tempat pakannya ya. Kalau tadi kita sebelumnya menggunakan ember, kemudian untuk yang kedua menggunakan basecamp warna hijau, dan ini ya hari ini kita menggunakan basecamp warna merah. Ini artinya bahwa video ini dibuat di waktu yang berbeda, teman-teman. Dan kita perhatikan, mereka sangat lahap untuk menikmati racikan pakan yang sudah saya buat hari ini, teman-teman. Mengenai racikan pakannya menggunakan bahan-bahan apa, kita akan kasih tahu sama teman-teman. Karena saya suka sekali dengan menghemat biaya pakan, maka untuk bahan pertama saya menggunakan bahan yang bisa saya dapat dengan gratis, yaitu dari BS Kerupuk Opak. Bahan yang menjadi andalan dalam peternakan saya, teman-teman. Untuk bahan yang pertama ini, teman-teman tidak harus menggunakan bahan yang sama seperti yang saya gunakan, karena saya paham belum tentu teman-teman bisa mendapatkan bahan yang saya pakai pada kesempatan kali ini, yaitu BS Kerupuk Opak. Sehingga teman-teman boleh menggunakan bahan lain sebatas itu aman digunakan untuk pakan ternak ayam kampung kita, teman-teman. Dan untuk bahan yang kedua yaitu dari jagung giling, teman-teman. Seperti kita paham bersama bahwa jagung ketika kita berikan pada ayam-ayam kita, maka tentu saja ayam-ayam kita pasti akan menyukainya. Ini yang akan membuat ayam-ayam kita nantinya akan sangat menyukai racikan pakan yang akan kita buat kali ini, teman-teman. Kemudian untuk bahan yang ketiga. Untuk bahan yang ketiga ini kita harus menggunakan pakan yang sifatnya beli, yaitu dari pakan pabrikan, teman-teman. Mengenai mereknya silakan teman-teman sesuaikan saja di daerah teman-teman ya. Kemudian untuk bahan yang berikutnya kita bisa melibatkan dedak ya, untuk mencampurkan atau untuk membuat racikan pakan ini menjadi racikan pakan yang lebih berkualitas, teman-teman. Jadi masalah takarannya kita sesuaikan saja dengan populasi yang akan kita beri makan.
Kemudian untuk bahan yang terakhir teman-teman, meskipun ini merupakan bahan terakhir, tetapi kalau menurut saya justru malah menjadi bahan yang sangat prioritas teman-teman. Karena inilah yang akan membuat nafsu makan dari ayam-ayam kita semakin meningkat teman-teman. Dan jika teman-teman memang menyimak atau menonton video saya sebelumnya, bahwa sebetulnya bahan yang terakhir ini merupakan ramuan herbal atau jamu yang sudah kemarin pada video saya sebelumnya sudah saya gunakan untuk membuat pacekan-pacekan kandang saya memiliki birahi tinggi teman-teman. Kenapa? Karena memang jamu ini multifungsi. Di samping untuk membuat pejantan-pejantan ini menjadi lebih strong teman-teman, ternyata jamu ini bisa juga kita gunakan untuk menambah nafsu makan daripada ayam-ayam kita teman-teman. Untuk masalah bagaimana cara penggunaannya, seperti yang sudah teman-teman lihat tadi, bahwa cara menggunakannya cukup mudah, yaitu dengan cara mencampurkan 1 tutup botol jamu ini pada setengah liter air, dan kemudian campurkan dengan pakan yang akan kita berikan pada ayam-ayam kita. Nah kemudian jika ada yang bertanya apakah bahan-bahan atau makanan yang akan kita berikan pada ayam-ayam kita itu berpengaruh juga, maksudnya kita harus menggunakan bahan ini atau bahan itu. Kalau menurut saya tidak teman-teman, apapun jenis pakan yang akan kita berikan pada ayam-ayam kita, yang penting jangan lupa untuk mencampurkan jamu ini pada racikan pakan yang teman-teman buat. Tetapi saya sarankan sekali lagi untuk teman-teman menggunakan bahan yang sekiranya memiliki harga yang murah. Kalau bisa memang teman-teman mendapatkan bahan itu dari bahan-bahan yang gratis ya teman-teman. Kemudian apakah jamu ini bisa kita gunakan atau kita berikan pada ayam-ayam kita yang kita liarkan? Tentu saja boleh teman-teman. Karena memang jamu ini sama sekali tidak ada efek sampingnya teman-teman, melainkan efek bagus. Untuk masalah nafsu makan silahkan percayakan sama jamu ini. Mengenai mereknya apa? Inilah merek dari jamu ini teman-teman. Saya kurang tahu apakah di wilayah teman-teman ada yang menjual jamu ini atau tidak, tapi yang pastinya jamu ini mereknya adalah Semar Mesem. Dan sebetulnya jamu ini diciptakan untuk kita manusia, yaitu untuk mengatasi pegelinu, encok, rematik, penyakit lambung dan segala macam penyakit teman-teman. Nah tetapi pada saat saya memiliki ayam yang memang sakit teman-teman dan tidak nafsu makan, saya mencoba untuk memberikan jamu ini dan ternyata alhamdulillah berhasil teman-teman. Ayam saya bisa memiliki nafsu makan yang kembali pulih teman-teman. Dan teman-teman silakan